Menyembah-Mu Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tabir kesudahan. Sambil tepuk tangan yang meriah ya buat Tuhan. Setiap hari
berkat, diboleh silakan duduk kembali. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mengembalikan apa yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau selalu memberkati kami, Tuhan, setiap masa hidup kami, Tuhan Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, dan rencana-Mu selalu indah, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau mengumpulkan persembahan, Tuhan. Kau berkati tiap-tiap tangan yang memberi, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
berduka. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan dengar firman-Mu. Kuduskan hati kami dan layakkan kami Tuhan, serta berkati kami semua jemaat-Mu pagi hari ini, juga ibadah sepanjang hari. Tuhan tolong semua, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan, sekarang ini kalau dipakai itu uapnya itu ke sini ya, standar protokol mesti dilakukan ya. Nah kalau begini ini nggak bunyi pakai ini. Puji Tuhan, mari saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita membaca dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 mulai sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Cara Daud memuji Tuhan bukan hanya keluar dari bibirnya, tetapi memuji Tuhan dengan jiwanya, bahkan segenap batinnya, dengan hatinya, yaitu hati yang telah merasakan segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara, kita datang pagi hari ini karena kita tidak lupa akan segala kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan karena kita tidak lupa akan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan manusia terbatas, tapi kebaikan Tuhan itulah yang telah menyelamatkan kita. Antara lain, dia berkata segala kebaikan Tuhan, yaitu pertama, yang telah mengampuni segala kesalahannya. Yang kedua, yang telah menyembuhkannya. Yang ketiga, yang telah menebusnya dari lubang kubur. Yang keempat, yang memahkotai hidupnya dengan kasih setia dan rahmat. Yang kelima, yang memuaskan hasratnya dengan kebaikan. Dan yang keenam, saudara, yang membaharui masa mudanya seperti Raja Wali. Puji Tuhan, saudara. Nah, pertama pengampunan. Pengampunan, kita semua orang berdosa. Kalau Tuhan tidak ampuni, nggak ada yang selamat.
Nggak ada yang bisa berusaha menyelamatkan dirinya dengan kebaikannya, dengan amalnya, dengan perbuatannya, tidak bisa menghapus dosa seseorang. Dosa hanya bisa dihapus oleh pengampunan dari Tuhan. Arti dari mengampuni, menghapus. Darah Yesus menghapus dosa kita. Yang kedua, saudara bisa membaca Yesaya 43 ayat 25 dan juga Mazmur 58 ayat 2, Mazmur 32 ayat 1. Baca cepat itu begini saja. Baca cepat selesai. Sesudah menghapus dosa ditutupi, dan Tuhan tidak melihat lagi, Tuhan tidak mengingat lagi dosa kita. Berbahagialah orang yang ditutupi dosanya, yang dihapus dosanya. Artinya yang diampuni. Nah, bagaimana seseorang beroleh pengampunan dari Tuhan? Kisah Rasul pasal 2 ayat 34, bertobat. Bertobat itu dimulai dengan suatu penyesalan. Tapi lebih dari suatu penyesalan, bertobat itu repent, itu berubah pikiran, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tadinya tidak menyadari dosa dia menyesal. 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil. Kalau kita bertobat, menyesali dosa kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, dan tidak hanya mengaku, kumat lagi. Tetapi Yesaya 57 ayat 7 dikatakan di sana, orang yang meninggalkan segala dosanya. Kristen seringkali Kristen kambuhan, sudah bertobat, sudah dibaptis, kumat lagi, tidak meninggalkan dosa, mabuk lagi, judi lagi, seperti itu. Tapi saudara, mari kita bertobat, menyesali, mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni. Dan firman Tuhan berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ya, ada seorang suami, istrinya pelit, sudah. Kalau makan ya dia beli sate, dimakan sendiri. Suaminya minta, kasih papa dong satenya, cuma sedikit, cuma beli 5 baru porsi. Tapi suaminya ini ngotot terus minta, aku kan suamimu, masa kamu makan sendiri? Nah, ya, sudah dikasih 1, minta lagi. Tapi karena suaminya ngotot terus dikasih 1, nah pergi sana, jangan berbuat dosa lagi. Nah saudara, mari saudara, jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, kesembuhan. Ini satu paket. Kalau dosa diampuni, sakit disembuhkan. Orang yang sakitnya disembuhkan tapi belum bertobat, ya percuma. Tetapi kalau dosa diampuni, sakit disembuhkan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita, bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 24, Ia yang menanggung segala dosa kita, supaya kita mati terhadap dosa, bertobat sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran. Nah, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau ada saudara yang sakit pagi hari ini, bagaimana menerima kesembuhan dari Tuhan? Sama dengan saudara menerima pengampunan dari Tuhan, hanya dengan iman. Saya orang berdosa, tapi saya tahu Yesus telah mati bagi dosaku. Percaya Yesus, terima pengampunan, terima dengan iman. Begitu juga kalau saudara
sakit, terima kesembuhan juga dengan iman pagi ini. Haleluya. Katakan kiri kananmu ini, terima kesembuhan dengan iman. Sama seperti terima pengampunan dengan iman. Ya, puji Tuhan. Sekalipun pakai masker, yang penting sehat. Haleluya. Nah, kemudian firman Tuhan itu juga seperti obat, menjadi obat bagi kita. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Nah saudara, jadikan firman Tuhan seperti obat yang saudara konsumsi. Kalau saudara dapat resep obat dari dokter, diminum berapa kali sehari obatnya? 3 kali. Paling enggak berapa kali? Kalau antibiotik 2 kali. Kalau vitamin C berapa kali? 1 kali, ya kan? Paling enggak konsumsilah firman Tuhan setiap hari 1 kali. Itu akan jadi obat. Itu firman Tuhan loh saudara ya. Saya ini mulai kecil sesek, asma, sakit-sakitan. Lalu saya masuk sekolah Alkitab. Saya tidak ngerti saudara. Tiap hari baca firman Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan. Tiap hari belajar firman Tuhan. Terus saya jadi hamba Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Mengkonsumsi firman Tuhan. Tua-tua ini sehat saudara ya. Sehat. Ayo saudara lari jogging sama saya. Asmanya nggak ada ya. Ditelan oleh bilurnya Yesus ya. Haleluya. Katakan kiri kanan nih, aku sehat, aku selamat ya. Aku selamat, aku sehat. Jumit orang duit, setan orang doyan. Ya, corona tidak kena ya. Haleluya. Nah, kemudian Amsal 17 ayat 22, ayo kita baca sama-sama ayat. Amsal 17 ayat 22. Yang sakit-sakit, yang stres-stres, baca ayat ini ya. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Siapa di sini yang stres? Ditinggal pacarnya, stres, duitnya habis ya, kena PHK dan sebagainya. Saudara, nggak usah susah, saudara punya Tuhan kok. Masa Tuhan lupa, Tuhan nggak pelihara kita? Kita punya keselamatan, kita punya pengharapan. Ada Yesus yang selalu menyertai, menolong kita. Kita ada Roh Kudus. Jangan stres, jangan sedih. Kalau mati sekarang pun kau selamat, bergembira. Saudara, dan hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Obat yang manjur cespleng ya. Sembuh seketika. Mari jadi orang Kristen, semangatnya jangan patah. Kristen yang semangat, Kristen yang antusias, Kristen yang optimis. Saudara, jangan pesimis. Punya pengharapan, punya iman, andalkan Yesus dalam hidupmu. Ya, maka hati yang gembira ini adalah obat yang manjur. Nah, 4 ini, yang terakhir, yang membuat kita sehat bukannya kalau kita ini makin diberkati makin pelit. Mazmur 41. Ayo kita baca lagi nih, Mazmur 41. Ayo Mazmur 41. Gini nih. Berbahagialah, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat berikutnya, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit.
di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali. Ini luar biasa ayat ini, ya. Makanya saudara rajin-rajin mengisi persembahan sukarela diakonia, ya, untuk membantu orang lemah. Nanti kalau saudara ngebrok, Tuhan akan membantu waktu diranjang, waktu dia sakit. Haleluya. Kalau saudara pelit hari ini, saudara calon jadi orang sakit, calon ngebrok. Tapi kalau saudara jadi orang yang murah hati, firman Tuhan mengatakan, "Tidaklah kamu murah hati karena Bapamu itu murah hati." Wong bapake murah hati kok anake kok medhit piye. Ya, ini saudara akan nikmati janji Tuhan. Haleluya. Ada seorang kaya raya namanya Rockefeller. Dia sakit buatan gak sembuh-sembuh, saudara, ya. Ke dokter macam-macam. Buatan tambah buatan, tak bisa tidur. Lah masih mau suka katelen yang repot, ya. Dokter tak bisa sembuh. Lalu pembantunya yang anak Tuhan mengatakan, "Mengapa Tuhan tidak memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, supaya perhatiannya, saudara, gatalnya itu tidak begitu Tuhan rasakan." Nanti saudara Bapak akan senang kalau melihat orang ditolong. Oh iya, boleh. Lalu dia membantu gereja, dia membantu yatim piatu, dia membantu hamba Tuhan, dia membantu pembangunan gereja, dia membantu panti-panti asuhan. Banyak orang mengirim terima kasih, ya, beasiswa, mahasiswa. Lalu dia jadi senang, jadi sukacita. Tambah lagi, tanpa disadari, gatalnya hilang. Haleluya. Ada di sini yang gatelan nggak hilang-hilang? Tambah nong oleh temu ya, waras nanti. Haleluya. Nggak boleh tidak banyak ya, perbanyak singkat saja, saudara. Haleluya. Kemudian yang menebus hidupmu dari lubang kubur, semuanya itu karena berkat penebusan. Saudara, tanpa penebusan tidak ada pengampunan. Tanpa penebusan tidak ada kesembuhan. Tanpa penebusan tidak ada keselamatan. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dan penebusan itu dikerjakan oleh Tuhan, karena Tuhan merahmati kita. Tuhan mengasihi kita dan setia, yang selalu akan melakukan kebaikan kepada kita. Dan kemudian yang memuaskan hatimu dengan kebaikan. Bukan begitu saja, saudara, sampai kita ini dipuaskan oleh Tuhan. Saudara cari kepuasan di mana-mana nggak ada. Kalau saudara makan kenyang, saudara, beberapa waktu lalu pendeta Markus ajak saya, ayo makan enak, pork and barrel, babi dan bir, ya. Gentong itu kan ada itu, tapi saya makan babinya saja, ya. Sop buntut babi, waduh, enak karuan, ya. Tapi makanan yang enak itu hanya memuaskan perut kita. Kalau saudara mendengarkan musik, melihat pemandangan yang indah, melihat karya-karya seni, lagunya Beethoven, lagu-lagu Seriosa, lagu-lagu musisi-musisi terkenal, itu memuaskan jiwa kita. Tetapi manusia bukan hanya tubuh dan jiwa, manusia itu juga roh adanya yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Itu sebab banyak orang perutnya kenyang, banyak orang duitnya banyak,
Banyak orang punya perhiasan-perhiasan segala macam menghiasi tubuhnya, tapi tidak pernah bisa mengisi hatinya, mengisi rohnya, yang hanya bisa diisi oleh Allah yang roh adanya. Santo Agustinus sebelum bertobat, saudara, waduh, dia memuaskan hasratnya dengan apa saja. Kesenangan-kesenangan dunia ini. Makin ingin puas, makin ingin puas. Gak ada yang memuaskan. Hidup ini seperti lautan, kata Schopenhauer, ahli filsafat Jerman. Makin diminum, makin haus. Makin diminum, makin haus. Juga dunia ini seperti fata morgana. Orang hanya melihat oase yang jernih, pohon kurma yang berbuah lezat. Tetapi ketika orang datang di sana, hanya kegersangan saja. Sampai akhirnya Santo Agustinus berkata, jiwaku menderita dan merana. Tidak ada yang memuaskan jiwaku. Sampai akhirnya aku mendapat perhentian di dalam Yesus. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara di dalam Tuhan, Yesus itulah sumber kepuasan kita. Saudara cari di mana-mana nggak ada. Damai, kepuasan hanya ada di dalam Yesus. Puji Tuhan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga saudara, orang yang puas itu, waduh, luar biasa, saudara. Orang yang punya sukacita itu, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara, setiap saudara semua yang di masa pandemi corona ini, tetapi saudara tidak mengalami makin tua, makin stres, makin drop, baik fisik, jiwa maupun roh saudara, tetapi mengalami pembaharuan dari Tuhan. Haleluya. Seekor burung Raja Wali. Kenapa di sini dikatakan seperti burung Raja Wali? Kok tidak seperti Tucak Rowong? Tucak Rowong nggak mengalami seperti Raja Wali. Raja Wali ketika dia berumur 40 tahun, saudara, ya, cakarnya itu menjadi tua dan paruhnya menjadi tua, memanjang dan bengkok, bisa menembus lehernya. Bulu-bulunya menjadi tua dan dia lamban, tidak lagi bisa terbang tinggi, tidak lagi bisa menangkap mangsa, dan segera dia mati. Tetapi Raja Wali ini, saudara, kemudian dia terbang tinggi sekuat-kuatnya untuk bersembunyi di atas gunung selama 150 hari. Dia mematuk-matukkan paruhnya ke batu sampai akhirnya paruhnya itu copot dan kemudian tumbuh paruh yang baru. Dia mencakar-cakar cakarnya itu ke batu. Sesudah paruhnya tumbuh, dia kuliti cakarnya sendiri, dia copot satu-satu, dan itu sangat menyakitkan. Dan kemudian sayapnya dia hantamkan ke batu yang keras, dan dia copoti sendiri bulunya itu satu-satu. Lalu dia berdiam diri sampai akhirnya bulunya tumbuh, cakarnya tumbuh, paruhnya tumbuh, dan dia menjadi burung Raja Wali yang muda lagi. Dan dia masih bisa hidup 30 sampai 40 tahun lagi. Dan proses itu berulang lagi satu kali lagi. Makanya burung Raja Wali kalau dia tidak menjadi baru, paruhnya, cakarnya, bulunya,
dia akan mati di usia 40 tahun. Tapi karena dia menjadi baru, dia tetap bisa hidup muda lagi sampai dia bisa mencapai usia 120 tahun. Puji Tuhan. Saudara, mari ya kita buang hal-hal yang lama, cakar-cakar yang lama, paruh jalan bulu-bulu yang lama, cara-cara hidup kita yang lama. Kita minta pembaruan dari Tuhan. Tuhan barui pikiran kita, barui visi kita seperti Raja Wali. Tuhan barui kekuatan kita. Puji Tuhan. Nah saudara, ada seekor lalat yang dia mencari makanan, lalu dia masuk ke dalam rumah. Ketika dia sudah masuk dalam rumah, pemilik rumah menutup pintunya yang dari kaca. Sesudah lalat ini kenyang, dia mau keluar. Tetapi ketika dia terbang mau keluar, dia tidak tahu kalau ada kaca di situ. Dia membentur kaca. Dia kembali terbang lagi. Dia mau keluar, membentur kaca lagi. Sampai akhirnya dia lelah. Ketika membentur kaca lagi, akhirnya dia jatuh. Dan akhirnya dimakan semut. Begitu juga saudara, kalau kita hanya mengandalkan cara-cara yang lama berulang-ulang, akhirnya kita akan mati, nggak bisa berkembang. Itu sebabnya kita harus menemukan cara baru dalam pandemi corona ini. Saudara, kita tidak bisa dengan cara-cara yang lama lagi. Ini dalam segala bidang, dalam pendidikan, dalam bisnis, dalam pergaulan saja seperti ini. Mari juga secara rohani kita minta sesuatu yang baru dari Tuhan. Barui pikiran kita, visi kita, kekuatan kita, sukacita kita, perasaan kita, bahkan sampai visi kita, kesehatan kita yang lemah. Minta Tuhan barui pagi hari ini. Yang lemes-lemes, yang loyo-loyo, minta semangat baru dari Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap hatiku, jiwa dan segenap batinku. Tuhan itu baik. Sedunia berubah, tapi jangan lupa Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan yang bisa membaharui kita, kekuatan kita, haleluya, kesehatan kita, ekonomi kita, rumah tangga kita. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup
karena Engkau yang telah menebus kami. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami, yang memuaskan hasrat kami dengan kebaikan. Haleluya. Dan membaharui kekuatan kami. Masa muda kami seperti burung Raja Wali. Mari pulihkan umat-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Puaskan umat-Mu, berkati, limpahi anugerah-Mu. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberi persembahan. Kita menaikkan ujian kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesusnya. Ke gunung tinggi ku naiklah. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai. Melihat ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai, biar aku dapati Tuhan, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Dan minggu depan kita buka lagi pada jam 7 malam ya, karena ini jam 7 penuh, jam 9 penuh, jam 5 sore juga full shift juga ya, full booking istilahnya. Jadi kita buka jam 7 malam. Jadi saudara bisa mendaftar lagi jam 7, jam 9, jam 11, jam berapa? Jam 7, jam 9, jam 11, jam 5, jam 7 kita kembali akan ibadah 5 kali ya. Tuhan memberkati. Mari ke Happy Sunday. Salam buat keluarga semua dan teman-teman. Kita terima berkat dari Tuhan. Saudara sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam